Selamat malam, jumpa lagi dengan Forum Sawo Mantap Semolowaru. Kali ini kita akan mencoba memperagakan sebuah diskusi atau debat atau apalah namanya yang nanti akan diperagakan oleh Tutus dan saudara Fajar dalam rangka untuk mencari sebuah model bagaimanakah musyawarah yang baik, bagaimanakah diskusi yang benar, dan bagaimanakah debat argumentasi yang dianggap layak. Fajar dan Tutus hanyalah memperagakan, tidak berarti mereka punya karakter semacam yang akan terjadi nanti. Mari kita ikuti jalannya perdebatan antara Fajar dan Tutus. Silakan. Oh ya, saya Gontor sebenarnya. Ya mungkin secara lahiriah saya memang dianjurkan untuk kontrol mungkin Pak. Karena saya punya landasan sendiri kenapa saya harus kontrol. Dan mungkin nanti pun juga saya akan mengalami masa-masa di mana saya akan memotong rambut saya. Tapi untuk saat ini saya benar-benar berkeyakinan bahwasanya gondrong itu dianjurkan. Tapi jangan ditiru di luar ya. Ini omongan-omongan orang-orang pasar. Katanya dianjurkan. Omongan orang-orang. Dianjurkan kok nggak boleh ditiru loh. Ya. Ini omongan orang pasar, omongan orang terminal. Nah, tapi kalau nanti Pak Presiden Jokowi mendengar, alhamdulillah. Karena beliau belum pernah gondrong sendiri. Iya Pak. Jadi Pak, menurut saya ada 4 landasan mengapa saya gondrong. Pertama itu dari segi politik, kedua dari segi ekonomi, yang keempat, yang ketiga dari agama, dan terakhir adalah biologis. Mungkin tadi Mbak Tutus tanya, lo dari segi agama apa emang gitu? Nah ini Mbak, kalau kita nggak tahu ini agama mana, tapi saya karena beragama Islam, karena saya beragama Islam, jadi saya mementingkan keislaman saya, gitu ya. Karena saya nggak tahu Kristen seperti apa, Buddha seperti apa, saya tahunya Islam. Nah, pada zaman dahulu saya nggak tahu apakah Rasulullah SAW Nabi Muhammad itu berambut panjang. Katanya di hadis itu menyebutkan bahasanya Rasulullah itu berambut sampai di bahu, sebahu. Itu kan panjang gitu. Tapi saya nggak tahu apakah benar seperti itu. Nah, kalau kita terlepas dari hal itu, contoh saja perempuan dan laki-laki. Katanya kalau ketika laki-laki berambut panjang itu disamakan dengan perempuan. Nah, disamakan dengan perempuan yang seperti apa? Iya, karena rambut perempuan itu panjang. Nah, kok bisa tahu panjang perempuan itu? Nah, di dalam Al-Quran mengatakan bahasanya perempuan itu harus menutupi auratnya. Menutupi auratnya, otomatis kita nggak tahu apakah rambut perempuan itu memang benar-benar panjang. Ya, anggap saja kalau misal Al-Quran menganjurkan, Islam menganjurkan perempuan itu berhijab, perempuan itu berjilbab dan sebagainya, menutup auratnya. Ya, gundul saja perempuan. Gundul saja. Padahal nggak boleh. Kalau Pak sini loh, jangan gitu. Lelaki itu waktu saya ngaji nggak boleh, lelaki itu nggak boleh rambutnya menyerupai wanita, dan wanita juga nggak boleh rambutnya menyerupai lelaki. Berarti kan lelaki itu nggak boleh rambut panjang, dan wanita nggak boleh rambut terlalu pendek. Paling pendek itu sekuping itu. Nah itu jawabannya. Tidak ada indikator khusus mengatakan bahasanya perempuan berambut panjang itu disebut perempuan. Laki-laki pendek itu disebut laki-laki. Tidak ada indikator mengatakan bahwa rambut panjang pendek itu harus samakan. Buat apa kalau perempuan berambut panjang kok disuruh berhijab? Loh, salah kalau kamu ngomong kayak gitu. Pada dasarnya wanita itu rambut adalah mahkota untuk suaminya, ya toh? Nah terus kenapa disuruh berhijab? Karena itu adalah mahkota untuk muhrimnya, bukan untuk orang lain. Makanya harus disuruh berhijab. Dan kenapa wanita nggak boleh berambut pendek? Karena pada dasarnya itu adalah mahkotanya. Nggak boleh menyamakan seorang lelaki. Benar sekali itu Anda. Karena memang perempuan berambut panjang itu lebih membuat seorang laki-laki itu merasa nafsu. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti berambut panjang, berambut pendek pun ketika perempuan melepaskan ya
hijabnya dan sebagainya, ya kita tetap nafsu. Iya kan? Kita lu kali jadi tidak ada mengatakan indikator bahwasanya rambut panjang, pendek dan sebagainya itu seperti itu. Karena terus kemudian secara biologis pun rambut seorang perempuan itu dengan laki-laki lebih cepat tumbuhnya itu laki-laki gitu. Pertumbuhan rambut ini lebih cepat laki-laki daripada perempuan. Ya sehingga ya wajar ketika laki-laki ini berambut panjang gitu. Karena pada dasarnya secara alami perempuan itu rambutnya pendek. Seperti itu. Tapi nggak bisa juga ngomong seperti itu gitu loh. Memang prinsipin ya, kalau misalnya rambut panjang mau rambut gondrong mau rambut pendek prinsip terserah. Cuman di agama tidak menganjurkan lelaki rambut panjang gitu loh. Jadi jangan berbicara tentang agama. Kalau kamu berbicara tentang ekonomis, yaitu menghemat kamu pengeluaran potong. Ya kan Pak? Ya kan? Sampo nih kan ya. Tidak, intinya saya mengatakan agama itu apa? Tidak ada yang menganjurkan bahasanya. Bukan menganjurkan untuk gondrong, malah tidak ada yang menganjurkan untuk berambut pendek gitu loh maksudku. Jadi menyuruh orang berambut panjang untuk potong itu buat apa itu pertanyaannya? Ya kan di agama tidak menganjurkan, kamu semua harus rambut pendek, kan nggak ada seperti yang mengatakan harus berambut pendek, kan nggak ada sama sekali mengatakan seperti itu. Ya entah itu kamu botak, entah itu kamu pendek, entah itu kamu panjang, ya terserah. Jadi tidak ada main haram rambut gondrong haram, nggak ada gitu loh. Pak, LC itu singkatan dari apa? nggak tahu. LC kata Kairo. Ya mendingan kamu diruqyah saja. Mungkin ada jin-jin yang masuk di dalam tubuhmu. Lah, menurut Pak Tutus gimana pandangannya? Kenapa kok nggak suka, maksudnya kok gondrong itu berambut panjang pria itu kok nggak boleh? Nggak pantas, nggak cakep gitu loh. Nah, nggak cakep. Sekali lagi kenapa nggak cakep? Indikator selalu indikator. Kecantikan harus putih, harus panjang. Nggak. Laki-laki ganteng harus kulit putih dan berambut pendek dan sebagainya. Pakai jas dan sebagainya. Kenapa? Why? Cowok berambut gondrong itu dia pemborosan. Maksudnya? Ya iya dong. Sekarang ya sampo jatahnya 1 saset, dia pakai 2 saset. Ya kan? Dan agama melarang pemborosan. Nah, dan itu saya agama nggak melarang melawan. pemborosan. Nggak boleh kayak gitu itu. Mending kalau emang niatnya rambutnya panjang, ya udah pakai hijab aja sekalian. Ini seperti itu. Kemudian juga masalah politik. Kalau kita tahu sejarahnya rambut panjang, kenapa nggak orang-orang sampai termindset, orang-orang sampai berpola pikir bahasanya rambut gondrong itu tidak baik, rambut gondrong itu jahat dan sebagainya, gondrong itu kriminal dan sebagainya. Saya terheran-heran ketika zamannya Pak Soeharto, Orde Baru, orang-orang gondrong ditembak oleh Petrus, penembak misterius dan sebagainya, yang mengatakan bahasanya orang-orang gondrong semua tumpaskan karena mereka adalah kriminal. Padahal ya tidak sama sekali. Mungkin di zamannya seperti itu. Tapi kenapa sampai saat ini, sampai detik ini, Goyang aja. orang-orang masyarakat Indonesia ini masih terbawa arus dahulu, gitu loh. Sampai ada penasihat tulisan di kantor lurah saya itu mengatakan kalau berkunjung ke sini silakan berpakaian yang rapi dan tidak gondrong. Why? Saya juga rakyat Indonesia, saya warga Indonesia, gitu loh. Nah inilah pola pikir seperti ini. Padahal ya, kalau kita ngomong kriminal itu lagi-lagi kita tidak bisa mengatakan orang baik adalah orang yang berambut pendek, orang jahat adalah orang berambut panjang. Itu tidak bisa seperti itu. Nyatanya banyak koruptor yang berambut pendek. Lebih enak. Ya kan? Koruptor itu berambut pendek, nggak ada koruptor berambut panjang. Ya mungkin kalau saya koruptor ya koruptor kecil-kecilan. PSBB. Itu jadi nggak bisa kita mengatakan rambut pendek itu baik, rambut panjang itu
Dan kalau kita ngomong ke ekonomi ini sama saja kapitalisme juga. Sama seperti rokok, sama seperti helm, sama seperti aqua ini, sama seperti obat dan sebagainya. Semua pasti ada positif dan negatif, semua pasti ada pertentangan-pertentangan, ada pro dan kontra. Sama seperti dalam rambut gondrong. Orang-orang tukang potong rambut akhirnya dapat penghasilan menyukuri kita ini. Padahal aku nggak mau disuruh. Anggap aja kita ngapain gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bahasa pasar saya, bahasa terminal saya. Jadi jangan dimasukkan hati maupun dimasukkan ke dalam pikiran kalian karena dapat merusak kalian. Ingat, kontrol dapat membunuh. Kok kondom? Apa? Gondrong. Oh, gondrong. Dengernya kondom. Gimana Pak Pardi? Pak Mardi, rokok dapat membunuhmu. Kenapa masih dilakukan? Tambah si rokok ini. Nah, Iya. itu kan sama seperti rokok. Kontrol itu sama seperti Lo nggak bisa lah. Sama, apple to Nggak apple bisa. ini. Kenapa saya sebutkan bahasanya kontrol sama dengan rokok? Loh, ya beda Ketika kan? rokok itu tidak ada aturan agama maupun apapun yang Siapa salah, bilang sebagainya. aturan agama? Lagi-lagi Rokok. di luar dari agama wes. Apa? Nggak, dengerin Sosial. dulu. Nggak, dengerin dulu. Sosial, apalagi sosial ya. Rambut gondrong sebelahnya saya bersebelahan dengan rambut gondrong nggak ada efeknya sama sekali. Tapi kalau saya bersebelahan dengan orang merokok, efeknya ke saya. Saya jadi perokok pasif, batuk, pilek. Sekarang ini. Pak itu sekarang Ya. sudah tobat dari merokok ya. Nah, jadi efeknya apa? Efeknya banyak dari sosial, agama dan lain sebagainya. Jangan langsung halus, apa ngalih aja. Seperti itu. Wiki tapi mengenai saya. Lah, kalau sudah tahu mengenal kan berarti kan ada itu membuat penyakit gitu loh. Kenapa masih diterusin? Saya nggak tahu ya dengan pola pikirnya orang Indonesia ya. Yang udah tahu rokok itu haram, ada yang berbicara haram, ada yang berbicara itu membuat sakit gitu. Tapi kenapa kok masih dibeli gitu loh? Ya kan aneh kan? Nah ini tadi bahasannya dari gondrong menuju ke rokok ya saya nggak tahu kenapa. Kan itu semua itu pasti ada pro dan kontra. Karena kamu merokok semua. juga. Enggak, saya nggak rokok. Saya hanya perokok. Enggak, intinya semua makhluk hidup yang berada di bumi ini pasti ada zamanya pertentangan atau pro dan kontra. Obat saja yang katanya itu bisa menyembuhkan itu tidak ada pro dan kontranya itu. Apalagi yang rokok, apalagi yang gondrong. Seperti itu. Tea. Pantesan Jadi sama yang intinya semua itu tetap mahasiswa selalu bilang seperti ini. Semua itu kembali pada diri kita masing-masing. Enggak. Semua itu kembali pada aturan. Aturan dibuat untuk apa? Siapa yang membuat aturan? Yang membuat aturan ya diri kita masing-masing lah. Bener lah, kamu tepat 100%. Berarti kan semua kembali pada aturan. Oh Sekarang my gini. God. Iya, sayangnya Indonesia ini nggak punya aturan yang pakem ya. Aturan aja bisa dibeli ya. Apalagi hukum. So, jangan hidup di Indonesia. Nah inilah orang-orang kita. Saya heran kenapa ya, ini kan sekarang beda konteks lagi. Orang-orang Indonesia selalu membenci dirinya sendiri. Aku heran dengan orang-orang Indonesia, aku heran dengan orang-orang Jawa, orang-orang Jakarta dan sebagainya. Lah kamu itu orang mana gitu loh? Kamu itu orang Afrika lah gitu, kamu orang Amerika lah gitu. Lah kamu kok bina dirimu sendiri gitu loh? Aku gak suka dengan orang Indonesia. Lah kamu itu orang mana gitu loh? Mending aku suka dengan orang Indonesia gitu loh. Nah, jadi bukan kita malah membenci. Don't hate the people, but become the people. Gitu loh. Jangan membenci orang lain, tapi jadilah orang lain. Loh, Maksud jadilah dirimu gitu loh. jadi orang lain berarti harus bertopeng ya. No. Ya terus harus kayak gimana? Dirimu. Maksudnya Loh, jangan kalau jadi- membenci, misal gini loh. Don't hate the media, become the media. Jangan membenci media karena kamu kan bilang, oh media itu jelek, media itu buruk. Enggak ada yang pernah bilang media itu jelek. Wah, itu Karena kita ya hidup kamu intermezzo itu. Aku yakin beberapa orang di sini mengatakan bahwa media itu seperti ini bla bla bla. Ya jangan benci media, tapi jadilah media. Do it yourself, DIY. berarti kalau saya membenci rokok, berarti saya harus menjadi perokok gitu. Dan saya sudah pernah menjadi perokok dan itu efeknya nggak ada positifnya. Pertama, kedua, jadi sering ngomong batuk dan lain sebagainya. Dan saya sadarin
ya kan? Padahal ada hadisnya Nabi itu jadi manusia yang bermanfaat buat manusia, ya kan? Tapi kalau saya merokok, saya nggak bermanfaat buat orang lain gitu loh, ya kan? Pertama, sakit yang ditularkan, asap yang ditularkan, dan bahayanya buat saya sendiri juga gitu. Dan pertama lagi keuangan, pemborosan, dan Islam tidak mengajarkan pemborosan, mubazir, daripada dibuat rokok yang cuma dihisap dan itu mengandung banyak penyakit, ya kan? Mending ditabung buat beli rumah, buat beli apa kek, buat naik haji lebih bagus. Tuhan menciptakan makhluk alam semesta dan seisinya ini dan tak lain dan tak bukan hanya untuk kembali pada kita. Maksudnya ya ini alam ini untuk kita. Sama halnya tembakau kalau nggak dipakai buat rokok terus buat apa? Sama kamu nggak tahu kalau misal itu tumbuhan hijau itu nggak ada manfaatnya. Ada banyak manfaatnya, cuma kita nggak tahu. Sama seperti tembakau dibuat rokok biar bermanfaat. Itu kamu pikir rumput-rumput yang kamu injak setiap hari itu nggak ada manfaatnya? Banyak manfaatnya, penghijauan, berbisa dan sebagainya. Jadi semua alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kita gitu loh, kita nikmati gitu loh. Bahwa sakit dan sehat itu loh relatif sakit dan sehat. Iya, yang morality seperti itu. Ya? Jujur, aku jujur tanya ya, aku bukan perokok, tapi akhir ini aku merokok. Kenapa kamu merokok? Ya kan tadi itu. Kenapa? Ya, Karena ini berarti alam kamu nggak punya prinsip untuk hidupmu sendiri gitu. Kok nggak bisa punya prinsip? Ya iya dong, orang kalau punya prinsip ditenggor seperti apapun juga dia tetap kuat dengan prinsipnya dia gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang kamu bukan perokok tapi kamu lingkunganmu perokok, jadi kamu ikut merokok, berarti kamu nggak punya prinsip. Jangan jadi manusia yang nggak punya prinsip. Pembicara narasumber. Terus Ya, selesai. What's up guys? Ya, baiklah. Tadi teman-teman sudah melihat bagaimana diskusi antara Fajar dengan Tutus, yang kita tahu mereka punya metode tersendiri dalam diskusi. Entah itu disebut diskusi atau apa, kita juga belum bisa merumuskan. Nah, namun barangkali ada tawaran lain, sebaiknya metode diskusi itu yang bagaimana yang baik itu. Untuk itu saya minta pendapatnya siapa dulu ini? Bagus atau Bagus dulu, silakan Bagus. Ya, jadi yang saya lihat dari video tadi bahwa memang dari materi yang memang sekiranya sifatnya sederhana, tapi bagaimana kita nanti mengembangkan dari materi yang sederhana itu, kemudian penguasaan kita tentang materi itu. Jadi kemudian lewat sudut pandang. Jadi kalau tadi yang diutarakan percakapan video tadi bahwa lebih banyak menggunakan sudut pandang agama sih. Jadi mungkin masih belum masih kurang menguasai di dalam menggunakan sudut pandang. Mungkin bisa menggunakan sudut pandang lain, mungkin sudut pandang psikologi, sudut pandang sosial atau hukum. Jadi kalau saya ya menentukan materi, kemudian sudut pandang, dan sebisa ya jangan sampai hanya untuk menguatkan argumen masing-masing, tapi bagaimana kita mencari sebuah kesimpulan bersama, sesuatu yang hakiki, jadi sesuatu yang itu yang menghasilkan pemahaman yang mendalam. Jadi kalau yang saya lihat tadi kan hanya sebuah masih kupasan kulit saja, jadi masih kurang mendalami apakah ini yang membedakan benar
A atau ini B, jadi masih hanya luaran saja, jadi kurang mendalam lagi untuk mendalami sebuah materi itu aja itu. Baik, jadi menurut si Bagus tadi bahwa diskusi yang diperagakan oleh Fajar dan Tutus itu sejatinya belum menggunakan sudut pandang yang variannya masih teramat sedikit, hanya satu sudut pandang, misalnya kaidah-kaidah agama, sehingga ini akhirnya terkesan bahwa diskusi tersebut mencari atau berebut benar hanya karena sudut pandang tunggal itu. Nah, yang terjadi akhirnya adalah semacam debat pilot apa debat kusir gitu. Nah, dalam kaitannya dengan pandangan-pandangan yang lain, misalnya kalau ditinjau dari Pancasila misalnya, saya ingin mengarah ke Mail, anak nasionalis ini biasanya paham betul masalah sila keberapa itu yang mengkaitkan dengan perbedaan pendapat. Silahkan Ismail. Iya, kalau tadi saya melihat rekaman dari diskusi atau apa, debat atau diskusi, saya juga agak kurang tahu bisa namakan apa tadi rekaman yang sudah ya. Kalau debat harusnya ada sistematikanya, nggak apa-apa bertolakan, tapi kemudian ada sistematika dalam aturan main dalam perdebatan itu. Nah, kalau tadi saya rasa nggak tahu apa disebut diskusi ya, nggak. Kalau menurut saya diskusi harusnya dalam satu konteks topik yang meskipun itu ringan, di dalam diskusi harusnya di dalam sebuah ranah diskusi itu konteks tersebut bisa dieksplor lebih mendalam lagi dan kemudian menjadi satu varian-varian yang banyak di dalam sebuah gagasan mengenai topik atau tema yang meskipun tema itu simple, saya rasa sih itu. Nah, kemudian kalau tadi Pak Didin bilang untuk menghubungkan dengan Pancasila, ini yang kemudian saya rasa percontohan video tadi itu hampir mirip dengan percontohan daripada wakil rakyat kita yang ada di gedung DPR MPR sana. Saya rasa memang itu yang kemudian atau dari bawah kemudian dicontoh oleh DPR atau dari DPR dicontoh oleh rakyatnya. Nah, ini yang kemudian belum kita teliti secara mendalam. Tapi saya rasa kalau melihat video tadi saya rasa hampir sama, tidak ada bedanya percakapan atau diskusi yang dilakukan oleh saudari Tutus dengan saudara Fajar tadi itu sama dengan yang dilakukan oleh wakil rakyat di DPR sana. Perdebatannya sama seperti itu, perdebatan yang kemudian tidak bisa mengeksplor suatu topik atau masalah itu menjadi satu rumusan formula atau rumusan gagasan untuk penyelesaian masalah, tapi di dalam diskusi itu malah membuat masalah. Nah, akhirnya menjadikan menaikkan tensi perdebatan itu meskipun yang dibahas itu sebetulnya sangat kecil atau remeh-temeh. Nah, saya rasa kalau kita kembali ke Pancasila di dalam sila yang keempat tadi itu, saya rasa di dalam sebuah perdiskusian atau perdebatan itu terasa harus adanya satu sikap yang saling menghormati di antara satu yang lainnya. Ketika yang satu berpendapat, yang satunya menyimak dengan baik, kemudian memberikan pendapat baru dengan cara-cara yang baik tanpa harus ada saling menjudge, dan judge-nya ini begitu melekat pada individu, bukan pada gagasan atau konteks di dalam sebuah diskusi tadi. Jadi saya rasa di dalam perdiskusian itu hampir mirip dengan rapat-rapat atau sidang-sidang yang dilakukan oleh DPR sana. Saya rasa itu kalau melihat percontohan itu, saya rasa ya memang sudah wajar lah kalau generasi anak bangsa ini mencontoh para penggede-penggede sana atau para elit-elit politik yang kemudian ada di gedung sana dalam melakukan permusyawaratan atau pemufakatan, maka di dalam masyarakat juga akan seperti itu. Saya rasa sih ya itulah. Ya. Baik, terima kasih. Berarti ada semacam kegagalan pendidikan politik atau
elit-elit politik yang duduk di parlemen disinyalir apa tidak bisa melakukan kaderisasi, memberikan pendidikan politik, dan itu akhirnya bermuara pada proses imitasi atau percontohan. Anak-anak generasi muda mencontoh cara-cara mereka. Menurut Ismail begitu kurang lebihnya, sehingga tidak terjadi diskusi, tetapi justru terjadi persoalan baru, yakni perbedaan pendapat yang kemudian itu dipupuk dengan saling berebut kebenaran. Nah, ngomong soal kaderisasi dalam hal organisasi kemahasiswaan, tentu saja juga ada kaderisasi mengenai bagaimana mahasiswa itu dilatih untuk rapat, dilatih untuk diskusi, dilatih untuk debat. Tiga hal yang saya kira varian-varian yang beda tempat dan beda konteksnya. Saya ingin mengarah pada Asep. Asep selaku mantan aktivis di Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis, kira-kira apa yang terjadi di sana, Asep, dalam hal tradisi tutur di sana? Silakan, Asep. Oke. Di sini saya bingung ya, yang dimaksud Adidin itu yang diobjekkan ini apa yang dikaji ini? Pinutur di mana? Apa di organisasi sendiri? Apa yang tadi yang dipermasalahkan tadi? Jadi bandingan antara video tadi yang diperagakan Fajar dengan Tutus, jika dibanding dengan pola diskusi, rapat, debat yang ada di Orgem Hima Administrasi Bisnis. Oke. Jadi gini, Pak. Oke lah, untuk proses kaderisasi atau proses organisasi itu memang sejatinya itu nggak ribet hasilnya. Dalam artian gini, proses dalam organisasi mungkin di situ kita ada tiga hal yang harus kita kuasai, yang mana harus nerima, harus kolektif dan objektif. Dalam artian nerima ini kalau misalkan di organisasi, manajemen organisasi adalah yang harus diutamakan, adalah manajemen konflik. Entah itu kita berdiskusi atau entah kita rapat atau kita musyawarah. Nah, di forum-forum kayak seperti itu, kita seenggaknya bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, bisa mengendalikan pikiran kita dan hawa nafsu kita. Biasanya orang di dalam forum itu biasanya ingin menunjukkan sesuatu pada dirinya. Nah, ini yang mengakibatkan forum itu tidak jalan. Yang nggak jalan ini yang mengakibatkan chaos biasanya, entah itu di forum, entah itu di diskusi, entah itu di rapat. Akhirnya tidak mencapai titik tujuan yang ingin dituju tadi. Makanya dalam artian dalam organisasi, dalam aspek kaderisasi, menurut saya secara pengalaman ya mungkin untuk ditekankan lagi bagaimana cara untuk nerima, cara kolektif dan objektif. Objektif dalam artian objek yang dituju itu apa, yaitu yang dibahas, jangan melebar sana sini. Terus kolektif itu dalam artian kosakata itu harus benar, terus tidak asal-asalan, asal ngomong asal jeplak. Terus sabar dalam artian menerima pendapat dari orang lain. Kalau kita ada waktu untuk menyuarakan pendapat ya kita menyuarakan pendapat, kalau belum ada waktunya ya kita tunggu sampai selesai orang lain berpendapat. Seperti itulah manajemen konflik secara kecilnya di organisasi. Nanti bisa disambungkan. Terima kasih. Baik. Jadi menarik sekali yang disampaikan oleh Asep, hal-hal yang terjadi di Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis di dalam pelatihan manajemen konflik, diambil sub kecilnya yakni dalam hal berdialektika. Jadi yang disitir oleh Asep tadi sebenarnya adalah bagaimana mahasiswa ini harusnya mulai belajar berpikir dialektis, belajar sabar, menunggu waktu dan momen, menunggu giliran, belajar juga konformitas atau saling menjajaki. Sehingga seolah-olah Asep mengatakan bahwa di dalam debat pun dibutuhkan simpati, empati. Artinya si A harus mencoba
menjadi si B ketika si B berpendapat. Nah, lalu sebaliknya si B juga harus berusaha bersimpati empati pada si A ketika si A berpendapat. Dengan begitu akhirnya nanti akan terjadi pengkayaan di dalam pemahaman masing-masing lawan bicara. Lalu kemudian yang dicari bukanlah berebut kebenaran. Orang Jawa mengistilahkan sebagai rebut balung tanpa isi, gitu ya. Jadi karena berebut saling benar, tadi Asep mengetengahkan bahwa manusia tidak bisa luput dari kebutuhan sesuai teorinya Maslow, aktualisasi diri, bahwa ada kebutuhan untuk merasa inilah saya. Jadi id-nya itu muncul untuk aktual, bahwa ingin dianggap pinter, ingin dianggap hebat, ingin dianggap menguasai, sehingga akhirnya sikap kompromi, sikap tidak mau mensimpati, mengempati pendapat lawan ini yang mengedepan, sehingga akhirnya yang terjadi adalah rebutan menang, rebutan benar, dan itu tadi berakhir pada rebut balung tanpa isi, akhirnya gegeran, bukan argumentasi tetapi debat usir. Nah, kemudian terkait dengan sila keempat ya. Nah, tradisi musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Jadi bukan voting, tetapi musyawarah untuk mufakat. Saya ingin kembali ke Ismail atau Bagus ini. Mencapai mufakat artinya bukan voting. Nah, hari ini terjadi pergeseran, seolah-olah voting ini dianggap lebih benar ketimbang mufakat. Ini kekacauan berpikir Nusantara yang hari ini entah siapa yang melintir-melintir semacam itu, sehingga demokrasi kita menjadi demokrasi liberal, bukan demokrasi gotong royong atau kebersamaan untuk mencapai kata mufakat. Silakan Ismail. Iya, oke, iya. Ya, kalau kita mau mengkaji lagi ke sila keempat tentang musyawarah untuk sampai mufakat, memang kalau lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita hari ini, memang itu sudah artinya apa, sudah tidak menjadi tradisi atau tidak menjadi pedoman di dalam rapat-rapat baik itu di kampus internal mahasiswa ataupun di dalam parlemen ataupun di ranah masyarakat desa sekalipun. Itu saya rasa sudah tidak dijadikan pedoman khusus yang harusnya ini yang harus diutamakan, musyawarah untuk mufakat itu sendiri, atau kolektivitas di dalam pembahasan atau musyawarah itu sendiri. Jadi keputusan yang diambil itu bukan keputusan kolektif, tapi keputusan yang banyak atau biasanya voting. Nah, ini memang terjadi di akhir-akhir di zaman-zaman hari ini. Jadi saya rasa ada satu pembelokan kata musyawarah atau demokrasi itu sendiri. Kalau demokrasi yang dianut hari ini memang kan demokrasi ala barat yang lebih menonjolkan ke votingnya. Nah, kalau kita atau founding voter waktu itu kan bersepakat bersama-sama untuk mendirikan bangsa yang kemudian di dalam perumusan apapun, di dalam penyelesaian masalah apapun itu didasarkan musyawarah dengan sampai mencapai kemufakatan bersama itu sendiri, yakni semua untuk semua. Jadi bukan semua untuk yang mayoritas. Nah, ini yang kemudian kesalahpahaman ini yang kemudian hari ini menjadi satu pembenaran oleh masyarakat hari ini. Jadi saya rasa kemancengan atau kesalahan berpikir ini juga ada pengaruhnya dari baik itu politik atau para pemangku jabatan di pemerintahan, juga ada juga campur tangan daripada pendidikan yang ada di Indonesia ini. Saya rasa sih itu. Kalau lebih detailnya ini juga harus didalami lebih, karena juga tidak bisa kita memberikan jas bahwasanya ini kesalahan ini kesalahan ini. Saya rasa sih itu.
Iya, jadi ke depan kita harusnya bagaimana ini? Saya pikir generasi seumur Bagus ini harusnya mencobalah mencari benernya bagaimana agar kita tidak sesat ya di dalam berdemokrasi, sehingga apa yang nampak dalam peragaan debat atau diskusi oleh Tutus dan Fajar itu tidak sampai terjadi di wilayah-wilayah publik, terlebih di wilayah elit sana. Bahaya sekali bagi kelangsungan bangsa ke depan. Silakan Bagus, barangkali ada tambahan komentar. Memang secara praktek lebih mudah menggunakan sistem voting. Jadi sewaktu saya mengikuti musyawarah dulu di sebuah organisasi, saya juga gimana ya, bingung untuk menentukan bagaimana sebuah bentuk musyawarah ini untuk menghasilkan sebuah keputusan. Jadi ya setelah melewati prosesnya, ya ternyata dengan lebih berdialektik, lebih berdiskusi, lebih banyak mendengarkan. Jadi musyawarah ini sebenarnya suatu sistem yang manusiawi sekali. Jadi kita berusaha untuk mendengarkan orang lain. Jadi kita mendengarkan pendapat atau penjelasan dari sebuah terminologi atau istilah-istilah yang digunakan seseorang, kemudian baru nanti kita menanggapinya. Kemudian lewat musyawarah kita mencari sebuah jalan tengah atau sintesa untuk terjadi pemufakatan bersama. Jadi mungkin dengan dengan moral politik juga. Jadi bagaimana bukan ketika ngomong sebuah politik yang suatu keputusan itu dihasilkan bersama dan akhirnya akan dilaksanakan bersama, tentunya dengan bukan dorongan egois. Jadi pokok saya menang, tapi kita memikirkan sebuah rakyat yang banyak, sesuatu yang itu memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat yang banyak juga. Maka kita harus juga bermusyawarah mufakat dengan moral politik. Jadi bukan hanya dengan kepentingan pribadi kita. Jadi kita pinggirkan dulu kepentingan diri pribadi. Itu. Baik, ada pepatah, beras dengan beras kalau saling bergesekan, maka beras makin lama akan semakin putih. Tetapi tidak berarti bahwa pepatah semacam ini menjadi pembenaran untuk melakukan debat kusir antar peserta diskusi maupun peserta rapat. Kita tahu bahwa kebenaran itu ditentukan dengan cara mufakat menurut ajaran nilai-nilai yang berlangsung di Nusantara, juga yang ada di falsafah negara Pancasila sila keempat. Kebenaran tidak bisa didasarkan pada voting, sebab kalau ada 100 peserta rapat, lalu ada 99 bajingan dan satu orang yang darwis, maka yang suci, maka bisa dipastikan bahwa kebenaran 99 bajingan itulah yang digunakan, karena secara suara mereka memenangkan voting. Sementara kearifan kebijakan dari seorang darwis yang suci tadi tentu saja adalah sebagai suara ketidakbenaran karena minoritas dan kalah suara. Dengan demikian akhirnya kita harus menoleh kembali pada falsafah bangsa kita, yakni musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Artinya adalah mentradisikan berpikir dialektis tetapi untuk mencari sintesis, bukan mencoba mempertentangkan tesis dengan antitesis, tapi justru yang dicari adalah sintesis. Pemikiran eklektis semacam inilah yang diharapkan berlangsung terus-menerus di antara generasi-generasi bangsa yang ada. Dengan demikian
kita bisa menaruh harapan besar pada pundak generasi yang akan datang. Terima kasih. Madhab Semolowaru mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli wabarakatuh. ala Muhammad. Masya Allah. Pak Benny tek.